Assalamualaikum. Hai hai hai. Di urutan kelima ada Gintama. Gintama adalah sebuah komik manga Jepang yang berlatar belakang di zaman Edo karya Sorashi Hideaki. Manga ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 2003. Sejak saat itu, Gintama terus menjadi salah satu manga terpopuler di Jepang sampai sekarang yang membuatnya memiliki adaptasi animenya sendiri. Setting cerita anime Gintama ini merupakan Jepang zaman Edo yang telah terinvasi alien, yang membuat zaman Edo di Gintama memiliki teknologi maju layaknya masa depan, namun dengan budaya layaknya Jepang zaman Edo di dunia nyata. Gintama bercerita tentang kehidupan sehari-hari tokoh utamanya, yaitu Sakata Gintoki, yang mendirikan usaha bernama Yorozuya bersama 2 temannya dan 1 anjing. Mereka bersedia mengerjakan tugas apa saja asalkan dibayar agar dapat membiayai kehidupan sehari-hari. Tak hanya joke yang berkaitan dengan budaya dan kultur Jepang saja, Gintama juga sering menampilkan joke yang mengambil referensi dari anime lain seperti Naruto, Dragon Ball, Bleach, One Piece, dan anime populer lainnya. Hal inilah yang membuat Gintama unik dan nyeleneh. Meski joke semacam ini mungkin susah terasa lucu bagi orang yang tidak paham referensinya, anime Gintama ini memiliki story bagus yang membuatnya sangat layak untuk Anda tonton. Watashi no kenを知っているな。だとしたら、それはおそらく君は知っている。君の剣。Selanjutnya ada One Punch Man. One Punch Man merupakan serial anime yang diadaptasi dari manga dengan judul yang sama, karya dari Yusuke Murata. Serial yang diproduksi oleh Madhouse ini memulai debutnya di stasiun televisi Jepang pada Oktober 2015. Serial One Punch Man berkisah tentang Saitama, seorang bocah yang terobsesi menjadi pahlawan. Untuk mengejar impian masa kecilnya itu, ia menjalani pelatihan tanpa henti selama 3 tahun. Dalam prosesnya, Saitama kehilangan semua rambutnya hingga menjadi botak. Terlepas dari semua pengorbanannya, ia berhasil menjadi sosok pahlawan yang tidak terkalahkan. Faktanya, Saitama bisa mengalahkan semua musuhnya hanya dalam 1 pukulan saja. Namun, menjadi pahlawan terhebat nyatanya tidak membuat Saitama bahagia. Saitama justru menjadi sangat bosan karena tak bisa lagi menikmati sensasi bertarung. Parahnya lagi, kehidupannya sebagai pahlawan menjadi tak berguna karena ia tak lagi dihormati. Hidupnya perlahan berubah setelah kedatangan Genos, seorang cyborg berusia 19 tahun yang ingin menjadi muridnya. Bakaかお前。退屈な人生に刺激が欲しくて他の星を襲うなんて OL でも考えねえぞ。強大すぎる。俺のパワーを封印する役目を持つ鎧が今砕かれた。そうか。Dan ada Saiki Kusuo no Pisinan. Saiki adalah seorang paranormal dengan kekuatan super, namun ia memilih menyembunyikan identitas sesungguhnya dengan menjadi orang biasa. Sayangnya, ia suka tidak tahan untuk membantu teman-temannya saat mengalami kesulitan, padahal sering menimbulkan masalah baru saat Saiki campur tangan. Saiki Kusuo no Pisinan jadi salah satu rekomendasi anime komedi sekolah lucu yang layak untuk diikuti ceritanya. Dijamin kamu akan tertawa melihat kebodohan mereka pada karakter di dalamnya. やれやれ、よくもここまで掃除をせずに放っておいたもんだ。まったく、虫が出たらどうす。Selanjutnya ada Ahoguru.
Aho Girl adalah sebuah anime komedi slice of life asal Jepang yang dirilis pada tahun 2017. Serial anime ini diproduksi oleh studio animasi asal Tokyo, Dio Media, yang juga merupakan studio animasi yang memproduksi anime Mondaiji Taichika Ikisekai Gara Guru Sou Desuyo dan Domestic no Konojo. Serial anime Aho Girl disutradarai oleh Keizo Kusakawa bersama dengan Shingo Tamaki, sedangkan naskahnya ditulis oleh Takashi Aoshima. Serial anime ini mulai tayang pada tanggal 4 Juli 2017 sampai berakhir pada 19 September 2017 dengan total memiliki episode 12. Serial anime Aho Girl sendiri merupakan adaptasi dari manga 4 panel karya Hiroyuki dengan judul yang sama. Aho Girl sendiri jika diartikan memiliki makna cewek bodoh. Serial mangganya pertama kali terbit di majalah Weekly Shonen Magazine pada tanggal 28 November 2012 dan tamat pada bulan Desember 2017. Ceritanya, Hanabata Yoshiko adalah seorang cewek sekolahan yang agak sableng dan geblek. Kehidupannya di sekolah benar-benar parah. Bahkan pada setiap ulangan ia selalu mendapatkan nilai 0. Namun ia tidak begitu peduli dengan itu semua. Yang ada di dalam pikirannya hanyalah bermain. Yoshiko memiliki obsesi aneh terhadap pisang. Ia sangat menggilai buah berwarna kuning itu. Baginya tiada hari tanpa makan pisang. Pisang merupakan makanan paling lezat dan paling nikmat di seluruh dunia. Seperti itulah obsesi Yoshiko terhadap pisang. じゃあ早速あかんこやつ目がエロい怪しい私がエロいわけないでしょ私は風紀委員長なのよ鼻血出てんぞやはりこやつ悪も狙ってる Dan di urutan pertama ada Konosuba Shisekai ni Shukufuku O atau disingkat dengan Konosuba, bercerita mengenai otaku sekaligus hikikomori bernama Kazuma Sato. Sehari-hari, Kazuma menghabiskan harinya hanya berada di dalam kamarnya sambil bermain game. Suatu hari, ia harus berhadapan dengan dunia luar hanya demi membeli sebuah game yang baru dirilis. Sepulang dari perjalanan membeli game, ia bertemu dengan seorang gadis yang tengah menyeberang jalan. Namun tiba-tiba ia melihat siluet kendaraan besar yang akan menabrak gadis tersebut. Meski penuh keraguan, ia akhirnya memberanikan diri untuk mendorong gadis tersebut. Sang gadis bisa selamat, tetapi Kazuma justru malah meninggal akibat perbuatannya. Tak lama ia pun tersadar dan begitu membuka mata, ia tengah berada di dunia lain di mana ia bertemu dengan Dewi bernama Aqua. Dewi Aqua memberitahu Kazuma bahwa kini ia tengah berada di alam baka dan baru saja meninggal. Kazuma lalu bertanya mengenai keadaan gadis yang ia selamatkan. Aqua menjawab bahwa ia baik-baik saja. Bahkan jika Kazuma tidak menolongnya pun ia akan baik-baik saja, karena sebenarnya siluet kendaraan yang dilihat Kazuma hanyalah traktor pertanian yang berjalan dengan kecepatan rendah dan tidak akan menabrak sang gadis. Kematian Kazuma pun disebabkan bukan karena tertabrak melainkan karena shock. Lalu Aqua memberikan pilihan kepada Kazuma untuk kembali mengulang kehidupan dari awal, hidup tua di surga, atau menjalani hidup baru di sebuah dunia fantasi, dunia di mana pahlawan melindungi kota dari berbagai pasukan Raja Iblis. Sebuah dunia yang cocok bagi Kazuma yang hobi bermain game. Hora, エリス様のご加護ってやつだ。でもいくら熱心な信者でも女神を名乗っちゃいけないよ。 Sekian dulu video dari Zelmira. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar ya.